Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Majulan. Di sini saya akan berbagi tentang dasar ilmu ekonomi. Kebanyakan orang mengartikan ilmu ekonomi itu tentang uang, angka, dan juga grafik yang rumit. Padahal ekonomi itu bukan cuma tentang itu ya kan. Lantas kalau bukan cuma tentang itu, ekonomi itu tentang apa sih ya kan? Mari kita bahas. Oke teman-teman sekalian, ketika kita bertanya apa sih yang menjadi inti persoalan ilmu ekonomi, apakah tentang uang, kekayaan, kesejahteraan, ataupun kesetaraan, jawabannya bukan itu semua yang menjadi inti persoalan ilmu ekonomi, tetapi yang menjadi inti persoalan ilmu ekonomi yaitu adalah scarcity atau kelangkaan. Nah, ilmu ekonomi itu terlahir dari dua hal. Yang pertama adalah sumber daya yang terbatas, yang kedua adalah kebutuhan manusia yang tak terbatas, yang tidak terbatas. Artinya, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, sumber daya itu adalah segala sesuatu yang bisa digunakan oleh individu, perusahaan, atau masyarakat untuk membuat barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Yang termasuk kategori sumber daya yang pertama adalah tanah, termasuk sumber daya alam. Yang kedua adalah pekerja manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah kapital. Apakah scarcity itu mempunyai dampak kepada manusia? Dengan adanya scarcity serta hidup dengan keterbatasan, manusia selalu dihadapkan dengan pilihan. Nah, bahkan manusia itu bisa membuat 1.000 keputusan dalam waktu 1 jam serta 35.000 keputusan dalam waktu 1 hari. Oleh karena itu, manusia sejak bangun tidur itu sudah dihadapkan dengan pilihan. Nah, tanpa mereka sadari, mereka telah membuat suatu keputusan. Nah, keputusan yang diambil, ya apa pilihan yang diambil itu disebut dengan keputusan, sedangkan pilihan yang tidak kita ambil itu disebut dengan opportunity cost. Opportunity cost itu adalah konsep fundamental dalam ilmu ekonomi. Ketika kita mengambil suatu hal, pasti ada hal lain yang harus dikorbankan. Atau bisa dikatakan, opportunity cost itu adalah nilai alternatif terbaik yang kita tinggalkan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Contoh simpelnya seperti ini. Lu kerja dengan gaji 8 juta ya kan. Nah, tetapi lu memilih untuk membuka atau membuat bisnis berupa coffee shop ya kan. Otomatis gaji pasti senilai 8 juta tersebut per bulan itu adalah opportunity cost ya kan. Opportunity cost. Nah, otomatis yang otomatis membuat coffee shop itu disebut dengan keputusan, sedangkan kita itu meninggalkan gaji 8 juta per bulan tersebut itu disebut dengan disebut dengan opportunity cost ya kan. Atau bisa dikatakan ketika lu itu mempunyai uang senilai 200.000 ya kan, lu mempunyai dua keinginan atau kebutuhan ya kan, ingin membeli buku atau membeli baju ya kan. Ketika lu akhirnya membeli buku, otomatis membeli baju itu adalah opportunity cost dari keputusan yang lu ambil. Nah, membeli buku tersebut itu dinamakan dengan keputusan. Oke teman-teman, ya kan, dalam ilmu ekonomi itu dibagi menjadi dua cabang. Yang pertama adalah cabang ilmu ekonomi makro, yang kedua adalah cabang ilmu ekonomi mikro, ya kan. Sebelum saya menjelaskan keduanya, saya mau memberitahu, ya kan, pelaku ekonomi yang pertama adalah rumah tangga konsumen, yang kedua adalah rumah tangga produsen, yang ketiga adalah pemerintah. Nah, ilmu ekonomi mikro itu adalah ilmu ekonomi yang melihat, ya kan, melihat suatu individu atau perusahaan bagaimana cara membuat suatu keputusan dengan kondisi yang serba terbatas. Sedangkan ilmu ekonomi makro itu adalah cabang ilmu ekonomi yang melihat gambar besar perekonomian, bukan lagi tentang keputusan individu atau perusahaan, melainkan tentang fenomena global hingga nasional, melainkan tentang fenomena nasional hingga global. Nah, yang dibahas dalam ilmu ekonomi makro, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah inflasi dan juga pengangguran, yang ketiga adalah kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter, yang ketiga yang keempat yaitu adalah perdagangan internasional dan juga neraca keseimbangan atau keseimbangan neraca. Oke teman-teman sekalian, ya kan. Masalah ekonomi itu ada tiga. Yang pertama adalah apa yang harus diproduksi, yang kedua adalah bagaimana cara memproduksinya, yang ketiga adalah untuk siapa barang tersebut itu diproduksi. Ya kan? Untuk menjawab semua masalah ini, terciptalah yang namanya sebuah sistem ekonomi. Ya kan? Secara basic, sistem ekonomi itu ada tiga. Yang pertama yaitu adalah sistem ekonomi
pasar atau liberal, kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat, yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi pasar atau liberal yaitu adalah sistem ekonomi yang menghendaki minim intervensi pemerintah, artinya semua aktivitas ekonomi itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat atau komando, artinya pemerintah itu memegang kendali atas kebijakan dan juga kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ekonomi campuran. Ya, ekonomi campuran, sistem ekonomi campuran yaitu adalah sistem ekonomi yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara sistem pasar dan juga intervensi pemerintah. Kenyataannya saat ini negara itu banyak negara yang tidak menggunakan sistem ekonomi pasar dan juga terpusat murni, ya kan. Tetapi kebanyakan negara itu menggunakan sistem ekonomi campuran dengan kadar intervensi yang berbeda-beda, ya kan. Itulah yang bisa saya bagikan tentang ilmu ekonomi, ya kan, tentang dasar ilmu ekonomi. Terima kasih.